Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, khususnya warga Desa Menggala dan Pemenang Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Baranti Pelantika mahasiswa program studi kedokteran gigi angkatan 2018 yang merupakan anggota tim KKN UGM Kemilau Pemenang periode 2 tahun 2021 untuk sedikit berbagi ilmu mengenai kesehatan gigi dan mulut lansia. Menurut Depkes RI tahun 2013, klasifikasi lansia terdiri dari pralansia dan lansia, yang mana pralansia yaitu seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun, sedangkan lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Gigi dan mulut merupakan investasi kesehatan seumur hidup. Fungsi mulut itu sendiri yaitu yang pertama untuk pencernaan makanan. Di dalam mulut, makanan mengalami tahap pertama dan proses pencernaan makanan, pengunyahan, dan pencampuran makanan dengan ludah. Makanan akan dikunyah di dalam rongga mulut untuk selanjutnya masuk menuju saluran pencernaan yang ada di perut dan diserap oleh tubuh. Kehilangan gigi dalam jumlah besar berpengaruh terhadap makanan yang tidak dapat dicerna dengan sempurna dan mempengaruhi asupan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Estetika. Kecantikan atau ketampanan menjadi poin penting terhadap rasa percaya diri seseorang. Gigi depan yang hilang menyebabkan orang malu dan kaku dalam pergaulan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Bentuk mulut, jumlah gigi, serta susunan gigi mempengaruhi komunikasi, terutama komunikasi verbal. Untuk masalah kesehatan mulut dan lansia itu sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama, gigi berlubang atau yang sering disebut dengan karies. Gigi berlubang merupakan kerusakan pada jaringan keras gigi seperti email, dentin, dan sementum. Penyakit ini menjadi masalah utama yang ada pada rongga mulut bersama dengan penyakit pada jaringan periodontal seperti gingivitis dan periodontitis. Yang kedua yaitu penyakit periodontal. Penyakit jaringan pendukung gigi seperti pada gusi, sementum, tulang alveolar, dan ligamen periodontal. Selanjutnya yang ketiga yaitu mulut kering. Sindroma mulut kering merupakan akibat dari penurunan atau tidak adanya aliran saliva, sehingga menyebabkan mulut menjadi kering. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu gigi berlubang. Apa sih penyebab dari gigi berlubang? Terdapat 4 faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu gigi dan saliva sebagai host, makanan sebagai substrat, mikroorganisme, dan waktu. Jadi, keempat faktor ini saling berhubungan dan dapat menyebabkan karies atau gigi berlubang. Kemudian tanda dan gejalanya apa saja sih untuk gigi berlubang? Yang pertama, terdapat spot putih seperti kapur pada permukaan gigi. Yang kedua, tampak lubang pada gigi. Yang ketiga, warna hitam pada tahap karies awal. Yang keempat, sering terasa ngilu jika lubang sampai ke dentin. Kemudian yang selanjutnya, sakit berdenyut-denyut di gigi sampai kepala. Timbul rasa sakit jika terkena air dingin dan kemasukan makanan terutama pada waktu malam, dan apabila sudah parah akan terjadi peradangan dan timbul nanah. Kemudian, angka prevalensi atau angka kejadian dari gigi berlubang itu sendiri yaitu pada umur 45-54 tahun sebesar 94,5%, sedangkan untuk 55-64 tahun sebesar 96,8%, dan untuk umur 65 tahun ke atas itu sebesar 95%. Selanjutnya yaitu penyakit jaringan periodontal. Sebelum itu, apa sih itu jaringan periodontal? Jaringan periodontal merupakan jaringan yang mengelilingi sekaligus mendukung gigi. Kemudian, apa saja yang termasuk ke dalam jaringan periodontal? Terdapat gusi, ligamen periodontal, tulang alveolar, dan sementum. Mungkin ada beberapa istilah asing pada jaringan periodontal seperti ligamen periodontal dan sementum. Di sini ligamen periodontal adalah jaringan penghubung yang mengelilingi gigi dan mengikat ke tulang. Ligamen periodontal berfungsi untuk melindungi pembuluh darah dan syaraf, pelekatan gigi terhadap tulang, dan pertahanan benturan keras akibat tekanan pengunyahan. Tulang alveolar adalah jaringan keras yang tersusun dari lapisan-lapisan tulang yang berfungsi sebagai penyangga gigi.
Sedangkan sementum adalah bagian yang menyelimuti akar gigi, bersifat keras, tidak memiliki pembuluh darah, dan berfungsi sebagai perlekatan ligamen periodontal. Di sini ada dua jenis penyakit jaringan periodontal, yaitu gingivitis dan periodontitis. Untuk gingivitis merupakan peradangan pada gusi, sedangkan untuk periodontitis itu peradangannya lebih dalam, itu bisa sampai ke tulang alveolar. Untuk penyebab dari gingivitis itu sendiri, yaitu yang pertama ada plak, kedua kalkulus, yang ketiga infeksi makanan, keempat karies, dan kemudian ada tambalan yang berlebih. Apa sih bedanya plak dan kalkulus? Plak merupakan kumpulan berbagai mikroorganisme, sedangkan kalkulus merupakan bentuk dari plak yang sudah mengeras. Kemudian penyebab dari periodontitis itu utamanya disebabkan oleh ketiga bakteri ini, yaitu ada Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, dan Bacteroides fosforsitus. Kemudian apa sih tanda dan gejala dari kedua penyakit tersebut? Yang pertama gingivitis, yaitu warna gusi itu lebih merah dari normal. Yang kedua gusi bengkak, gusi mudah berdarah pada tekanan ringan seperti menggosok gigi dan makan, dan jarang menimbulkan rasa sakit. Sedangkan periodontitis itu tandanya hilangnya perlekatan gusi, peningkatan kedalaman celah gusi, perdarahan ketika dilakukan pengukuran kedalaman celah gusi, gusi memerah dan bengkak, gusi turun, dan berkurangnya kepadatan dan ketinggian dari tulang alveolar atau tulang yang menyangga gigi. Kemudian untuk prevalensi dari gingivitis pada umur 45-50 tahun, 45-54 tahun itu sebesar 98%, sedangkan untuk umur 55-64 tahun sebesar 12,35%, untuk umur 65 tahun ke atas itu sebesar 8,47%. Untuk prevalensi dari periodontitis itu pada umur 44-54 tahun itu sebesar 77,8%, untuk umur 55-64 tahun sebesar 75,9%, sedangkan untuk umur 65 tahun ke atas itu sebesar 66%. Untuk selanjutnya yaitu mulut kering, atau yang sering kita sebut di dalam bidang kedokteran itu sebagai serostomia. Di sini sindrom mulut kering merupakan akibat dari penurunan atau tidak adanya aliran saliva sehingga menyebabkan mulut menjadi kering. Pada usia lanjut, proses penuaan yang terjadi akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan. Selain itu, penyakit-penyakit sistemik yang diderita oleh usia lanjut dan obat-obatan yang digunakan untuk perawatan dapat memberikan pengaruh mulut kering pada usia lanjut. Di sini sebenarnya kemampuan produksi saliva secara normal itu sekitar 500-650 ml per hari. Jadi apabila di bawah 500 ml per hari itu sudah termasuk ke dalam mulut kering. Selanjutnya, bagaimana sih kita mencegah dari penyakit gigi dan mulut tersebut? Yang pertama dengan menyikat gigi dengan benar, yaitu diperhatikan mengenai cara, waktu, dan frekuensi dari mengganti sikat gigi. Memang 92,42% sudah menyikat gigi setiap harinya, akan tetapi hanya 5,37% yang menyikat gigi dengan benar di Kabupaten Lombok Utara. Waktu yang optimal untuk membersihkan gigi yaitu di pagi hari setelah sarapan dan di malam hari sebelum tidur. Mengapa? Menyikat gigi setelah sarapan bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel setelah makan atau sarapan. Menyikat gigi sebelum tidur di malam hari bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel setelah makan malam. Sikat gigi sebelum tidur itu penting karena produksi air liur yang kurang saat tidur serta ketika tidur malam. Sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dapat meningkatkan interaksi dengan bakteri yang apabila berlangsung lama dapat menyebabkan lubang pada gigi. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan atau perawatan yang dinamakan dengan fissure sealant. Apa sih itu fissure sealant? Fissure sealant merupakan salah satu tindakan pencegahan karies gigi berupa penutupan celah pada mahkota gigi dengan menggunakan bahan tertentu, baik untuk gigi sulung maupun pada gigi tetap. Kemudian membersihkan karang gigi atau flossing.
Nah, di sini membersihkan karang gigi di Kabupaten Lombok Utara itu hanya sekitar 0,47% dan itu merupakan angka yang sangat kecil sehingga diperlukannya kesadaran untuk membersihkan karang gigi ke dokter gigi. Nah, yang terakhir tentunya itu melakukan pemeriksaan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Sebenarnya selain itu untuk mencegah adanya serostomia atau mulut kering, itu dapat menggunakan permen karet yang mengandung silitol yang bebas gula pada saat mulut terasa kering, kemudian minum air putih kurang lebih 2 liter setiap hari, dan menjaga oral hygiene dengan menyikat gigi yang benar salah satunya. Kemudian apabila memang terdapat gigi yang berlubang, itu disarankan untuk segera ditumpat atau ditambal ke dokter gigi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!